karakter Sari juga agak membingungkan sih buat aku. Dia masuk ke kamar kakaknya, dia ngeliat sweater digantung, terus dia takut. Tapi dia ngeliat genderuwo di tangga, dia nanya, kamu lagi apa? Itu kayak, gimana sih? Sudah diduga lah ya, ini adalah hari dimana kita akan ngomongin film horor Indonesia. Ini Rangga nggak ada rencana datang apa gimana? Kebetulan karena hari ini adalah filmnya Rizal Mantovani, jadi Rangga kayaknya udah tahu apa yang akan terjadi. Dan nanti yang belum pernah nonton film horornya Rizal Mantovani nih tahun ini. Oh, tahun ini? Iyalah, tahun ini. Kan belum pernah. Doi udah bikin 5 loh. Ada Kereta Berdarah, ada Pusaka, ada Julana Risa, ada Sumala. Terus sekarang kita nonton yang kelima nih ya, judulnya adalah Petak Umpet. Yang terbaik ya ini ya. Kan kamu udah nonton 5. Aduh, tidak, tolonglah aku. Sebenarnya ini dari judul alhamdulillah agak normal gitu, permainan masa kecil. Ya kan, dia nggak masa kecil sih, sekarang juga banyak yang masih main petak umpet. Tapi ini ngangkat cerita soal Wewe Gombel kan, yang jelas karena ceritanya yang main petak umpetnya para bocah, terus nanti ada yang hilang diculik Wewe Gombel. Dan film ini ceritanya berpusat sama karakter Rahman ya namanya ya, seorang kakak yang sibuk main game karena dia ikut kejuaraan game katanya. Mobile Legend kali ya, atau apa kayak Valorant or something, tapi dia mainnya di handphone tadi, jadi mungkin di antara itulah ya. Intinya dia ditugasin buat jaga adiknya ya, namanya Sari adiknya. Ibunya sibuk kerja, ibunya diperan sama Putri Ayudhya BTW ya. Dan si Rahman ini males ngejagain adiknya ya. Jadi pas dia main game, udah Sari main sana sama teman-teman kamu, jangan ganggu. Sampai akhirnya Sari bete kan, ya udah dia main petak umpet, sembunyi di rumah tua, rumah angker, rumah ngeri lah pokoknya ya. Iya. Yang sebenarnya aku juga sih nggak akan mau ke sana ya kalau jadi anak yang waras. Astagfirullahaladzim. Tapi ya nggak tahu, mungkin Sari ini masih polos ya, masih penuh dengan rasa penasaran. Jadi dia sembunyi tuh ke rumah yang sangat terbengkalai itu. Sebenarnya aku mah takutnya bukan setan kalau ada rumah kayak gitu, takut ada pembunuh bersembunyi. Iya, benar. Asli. Bener nggak sih? Iya. Takut jadi markasnya gembong narkoba gitu. Aku mah tahu-tahu kan di dalam lagi ada pabrik metafetamin. Asli. Ada ini ya. Itu aku mah daripada setan. Dan ya udah, pasti Sari bersembunyi, diculik lah dia. Sama Maleficent ya? Sialan Maleficent. Ya kurang lebih lah ya, Maleficent Jawa karena pakai kebaya. Nanti ya Rahman berusaha mencari Sari lah ya. Iya. Di situ juga nyarinya, nggak kemana-mana. Kok gitu banget sih lo? Iya, karena filmnya tuh udah cuman gitu doang, asli. Iya. Apa yang kamu harapkan? Tapi apa dulu lah yang kamu suka, harus ada yang disuka dulu lah. Aku suka penampakan Wewe Gombel yang raksasa sih. Iya, boleh lah. Bagus sih. Pertamanya kan kita nggak dikasih tahu ya, kalau misalnya dia tuh ada penampakan aslinya kan. Nah pas yang waktu abangnya dan teman-teman itu lagi di rumah itu, baru tuh merhatiin tuh si Wewe Gombel yang raksasa itu, yang lagi keluar lagi gendong anak kecil itu loh. Ngeri ya. Bagus. Tapi emang kalau Rizal Mantovani itu ya bikin horor, pasti bentukan-bentukan setan, monster atau apanya itu suka menarik aja. Iya. Jadi kalau di foto tuh bagus, ngerti nggak sih? Jadi kalau still itu bagus. Ini tuh ngingetin aku film apa tuh dulu yang di kebun jagung itu. Apaan? Ada kan yang gede juga. Oh iya. Aduh, lupa aku. Hollywood itu. Iya. Iya yang gede gitu. Oh ini Scary Story to Tell in the Dark ya. Iya kan yang gede-gede ya. Iya kayak gitulah pokoknya. Model kayak gitu. Walaupun pas ada tuh yang adegan yang dia lagi berkelahi, bukan berkelahi apalah yang lagi hadap-hadapan itu, kelihatannya kotak banget. Ada kotaknya kan biar gede gitu ya. Jadi bagian kotak itu kelihatan sudutnya gitu, ditutupin sih pakai kain, tapi tetap kayak itu kenapa dia kelihatan gitu. Apalagi yang kamu suka? Terus ya ampun. Oh masih ada. Sebenarnya nggak ada, cuman ada-adain ya, boleh dong. Kalau gitu sih gambarnya. Itu harus nggak sih sebenarnya? Ya harus. Iya, tapi ya harus disebut lah, nggak apa-apa ya. Maksudnya kadang kan kita nonton kayak enak dilihat gitu kalau nonton di bioskopnya, nggak kayak film bioskop. Tapi ini nontonnya ya kayak nonton film. Iyalah. Sih.
Rizal Mantovani sekali lagi ya, soal visual mah udahlah. Iya. Saudara video klip mah nggak mungkin nggak bagus gambarnya. Terus sama ini sih aku suka Maleficent-nya sebenarnya. Wes, mantap. Maleficent Jawa. Pertama keluar kayak itu gimana sih? Oh bagus ya, cakep gitu. Terus bajunya bagus, fitnya bagus. Terus make up-nya kayak dibikin yang ini loh ya. Kayak Maleficent gitu yang tirus yang ininya. Tirus gitu. Iya gitu, itu lumayan sih bagus, cakep. Agak beda. Aku pikir itu Tias Mirasih tau. Hah? Yang main. Asli. Bukan ya? Bukan. Selain itu apa lagi? Masih ada nggak? Kamu lah. Nggak ada sih aku. Tadi yang udah disebutin anti aja kayaknya ya. Nonton film ini tuh ya lebih ke kayak aku berusaha untuk bangun aja sih gitu. Karena pasca Sari hilang gitu ya, yang dilakukan film ini adalah pertama nakut-nakutin si Rahman gitu ya. Malam-malam. Benar. Dan besoknya Rahman beserta teman-temannya itu, si Sila dan Rinto ini berkumpul menyelamatkan Sari gimana caranya gitu ya. Paginya dia googling dulu tuh Wikipedia. Itu aku bingung kenapa dia bisa menyimpulkan ada wewe gombel gitu. Nah iya, nggak cuman gara-gara inget pas satpam. Kalau maghrib anak kecil jangan main sini, semuanya juga nggak boleh sih. Maghrib anak kecil mah udah harus di rumah ya, udah bobo bentar lagi gitu. Jadi nggak harus curiga langsung ke wewe gombel. Kenapa nggak aduan adik gue diculik, penjahat gitu misalnya. Kasihan aku mah sama wewe gombel, dia mungkin difitnah, dia lagi diem aja, apaan? Bukan sama gua. Asli, itu dia bisa kepikiran dari mana? Googling aja. Semua hal di film ini tuh ya tiba-tiba ada aja gitu. Yang aku tuh bingung kayak apa aku ke-skip gitu. Kelewat gitu. Atau apa gitu. Terus ada temennya si Rahman, si Rinto juga. Wah, dia bisa dengan hebatnya tahu kalau nggak diselamatkan dalam 3 hari akan jadi mayat. Iya, itu aneh banget sih. Ini karakter-karakter di film ini tuh ngingetin aku waktu dulu nonton Dosen Gaib. Karakternya tuh nggak ada yang bikin seneng gitu, maksudnya kayak aduh apaan sih gitu, bikin kita aduh apaan sih gitu. Kayak tadi tuh yang dibilang kamu itu si Rinto, dia tuh apa, dukun atau dia suka klinik atau dia tuh siapa, nggak ada kayak dijelasin dia tuh siapa-siapa, tapi setiap yang keluar dari mulutnya tuh kayak seakan-akan dia tuh paling tahu nggak sih? Kayak betul aja omongan dia. Iya. Kayak misalnya yang kata ngikutin lagi. Bego apa kalian semua? Kayak misalnya tadi kita harus menemukan dalam 3 hari. Kalau enggak ya bisa sih ketemu, tapi dalam bentuk mayat. Wih, ngeri banget gue sih kalau jadi. Terus siapa detektif? Itu kayak kok bisa ngomong gitu? Kenapa dia ngomong gitu? Maksudnya kalau karakter nggak apa-apa lah, pengen dibikin dia jadi yang tahu semuanya, asal diliatin gitu. Iya, asal jelas itu sebelumnya dia ngapain kayak misalkan si Rahman sama si Sila main game, dia mungkin baca majalah mistis gitu kan. Ada yang gitu-gitunya, itu gitu, enggak. Bahkan karakter si abang yang gamer aja aku bingung. Maksud aku dia tuh kayak, wih gamer, iya mau ikut kompetisi, wah berarti kan udah jago, maksudnya udah kayak gamer banget gitu sampai ikut kompetisi. Tapi dari kamarnya kita nggak ngelihat dia seorang gamer, kan kalau udah sampai kompetisi berarti kan udah suka perintilannya gamer, games gitu nggak sih? Kayak misalnya apanya, kayak kursinya, kayak komputernya, kayak ujung-ujungnya juga kayak nggak berdampak apa-apa juga kan ceritanya. Kalau misalnya Alice in Borderland, oke lah dia gamer gini-gini, terus dia berpengaruh gitu, kayak mau dibikinin. Ya udah sih nggak usah bilang dia mau kompetisi gamer, bilang aja aduh mau main nih sama teman-teman atau apa gitu misalnya. Bahkan karakter Sari juga agak membingungkan sih buat aku. Dia masuk ke kamar kakaknya, dia ngeliat sweater digantung, terus dia takut. Tapi dia ngeliat genderuwo di tangga, dia nanya, kamu lagi apa? Itu kayak gimana sih? Dia orientasinya agak gitu ya. Masa karakternya dibikinnya aneh gitu. Mungkin dia yang suka baca majalah mistis. Karakter hantunya aja juga, ya ampun jadi hantu gitu banget. Ketika Rahman ngomong, ini bukan wujud asli kamu kan? Ayo tunjukkan wujud asli kamu, langsung. Kenapa kamu dibilangin gitu langsung kayak nggak pede? Langsung nggak pede, terus langsung keluar wujud aslinya. Asli itu, aku pas bagian itu cengok. Maksudnya apa sih anjir? Itu aja aku nggak jelas dia itu wewe gombel atau dia perjanjian sama iblis. Soalnya ada kayak di flashback kayak gitu, dia kayak aku akan menyerahkan jiwaku. Jadi gimana sih? Jadi serba nggak jelas gitu loh karakter-karakter di sini. Dialognya tuh suka ada yang membingungkan gitu. Bahkan yang waktu pertama kali anak-anak remaja ini masuk ke dalam rumah tuh, Sila apa Rahman lah pokoknya ngomongin rumah ini kok bisa ya ada akar masuk ke rumah kayak gitu. Terus Rahman bilang iya soalnya kan kalau rumah terbengkalai lama nanti alam akan mengambil alih kayak gitu. Terus Rinto lagi nih ngomong gini, enggak, ini ada sesuatu di rumah ini. Kalau wewe gombel sudah menetapkan tempat untuk menjadi sarangnya, nanti alam akan mengikuti. Lah ya bener dong berarti.
Ya alam dong, kenapa tadi Rahman salah? Waktu Aldi ingat gak masuk anak kecil itu, udah muter-muter segala macam, udah lari sendiri, dia ngomong di atas, aku takut gelap. Sayang, dari tadi kamu detik pertama masuk ke dalam rumah itu udah gelap. Lu lihat rumah dari luar aja, mah nggak usah masuk, anjir. Kayak nggak peduli gue mah sama satupun itu mereka. Asli. Sama kan kayak nonton dosen gaib ya, kayak biarin aja lah mati, biarin aja lah. Bodo amat lah, cepet lah gitu. Kayak dicekek sama gombelnya gitu, asli. Kayak aduh men, padahal cuma di situ doang ya, maksudnya balik lagi dengan kemasan filmnya yang hanya mengandalkan teror-teror doang gitu, yang kayak gitu, yang cuman ditakutin jump scare, ntar lemari kebuka gitu, ada setan anak kecil atau apa gitu. Ya Allah, boring gitu jadinya tuh. Itu tuh yang waktu malam pertama, yang waktu si Sari hilang, yang dia bangun, itu tuh kayak bertubi-tubi gitu di rumahnya, yang tiba-tiba keluar dari lemari, hilang, nembus. Terus ada dari balik gordeng gini si Sarinya. Diganggu tuh cuman ya biar memperlama durasi aja kali ya. Iya, kayaknya itu aja udah kayak lama banget loh. Itu aja kayak lama banget di rumah itu, asli di rumah itu yang ngider-ngider di rumah itu doang, ya Allah. Dengan karakter yang tidak menarik gitu dan skrip yang kayaknya cuman 3 lembar gitu untuk adegan di rumah itu doang, kayaknya asli boring banget. Horor bisa menarik walaupun cuma di satu lokasi, itu mah udah banyak dilakukan ya. Asli udah sangat banyak dilakukan sama film-film lain gitu. Dan film yang terdekat kemarin ini aku baru nonton Heretic, itu di rumah doang, ya Allah. Nah ini nih, tunggu, di sini adalah masalahnya adalah kenapa aku harus nonton Petak Umpet sedangkan aku belum nonton Heretic. Itu sesuatu yang oh my god banget gak sih? Kayak aku tuh tadi nonton kayak mikir gitu di dalam bioskop, ya Allah ngapain sih? Apa yang aku lakukan di dalam sini gitu. Sementara Heretic aku belum nonton, itu sad banget loh. Entah itu penulisannya, entah itu directingnya gitu ya, tapi yang jelas di sini penulisan sangat terlihat banget gitu, nggak berkembang dan tidak menarik aja skripnya. Karakternya aja ditulisnya kayak gitu. Iya, karakter aja nggak jelas. Padahal itu kan basic banget ya. Iya, itu basic banget. Karakter kalau ditulis menarik, pasti ceritanya bakal ngikut menarik minimal ya. Adegan basi yang udah 1000 juta miliar kali dipakai adalah di sini ada lagi. Ngomong sama ibunya, terus pas buka pintu, ibunya ada di sana gitu. Ada itu kayak ya Allah ada lagi, masih aja. Kamu jangan main ke rumah itu dengan rumah itu kelihatan kosong. Dengan ini apa namanya? Dengan penampilan yang menyeramkan. Ya Allah. Terus ini juga lucu nih. Jadi si Aldi kan naik sepeda sendiri, cek ke rumah kan. Terus dia Sari, terus dia ngintip di kaca. Ada Sari lagi makan. Iya benar. Terus dia lari kan, nabrak ke teman-temannya itu. Itu Sari. Itu Sari. Terus si Rinto ngomong, Sari kenapa? Lu pakai otak ngomong tuh Rinto. Iya maksudnya tuh. Sari kenapa? Kan lagi nyari Sari juga Anda. Kenapa Anda nanya Sari kenapa? Asli nih orang-orang di sini. Dijawab lagi sama si itu sama si enggak sama Aldi, dijawab. Ada Sari lagi makan daging mentah. Tahu dari mana sih? Ya Allah. Terus akhirnya mereka masuk dengan cara ngorek-ngorek pintu, keren banget. Manusia bego ini masih bisa ngorek-ngorek pintu, padahal tadi aja meresponnya kayak nggak pakai otak. Asli itu aku juga kaget. Sari kenapa? Anjir kan lu kesini lagi nyari. Iya. Tolonglah. Aku tuh sampai udah bengong tau di dalam situ apa yang aku lakukan di sini. Terus masuk ada kain putih. Ya intinya kayak pengen nakutin. Yang nanti pas dibuka ternyata bukan. Iya. Gitu. Tapi masalahnya lampu itu gini-gini loh. Lampunya bengek. Bernafas lampunya. Bernafas ceritanya. Terus tetap dibuka ternyata lampu. Kamu gitu. Aduh, nggak dapet. Enggak, sumpah nggak dapet. Terus ini juga yang adegan flashback, istrinya disiram air teko bisa melepuhnya ibu gitu. Bukan dari kompor loh. Itu air teko apaan sih? Emang ini itu water heater kali ya. Di dalam tekonya masih nyala tuh listrik. Itu kayak goblok kayak gitu. Baik banget anjir. Itu suaminya marah-marah bilang hamil. Kita aja gini ya, kita tuh nggak tahu loh suaminya pergi berapa lama sebagai pelaut, terus istrinya hamil berapa bulan pun kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu siapa yang bener. Jadi kayak ya udahlah bodo amat lah, skip lanjut gitu. Coba cari alasan yang lebih bagus dah. Iya, jadi kayak apa kayak gitu. Sampai kayak gitu. Kenapa lu bisa yakin banget istri lu selingkuh? Kita aja nggak tahu, kenal juga nggak gitu. Jadi kayak ya udah jadi bodo amat. Sebelumnya pas masih dalam wujud Maleficent, si Rahman kan bilang kembalikan Sari. Seperti ayam yang kembali ke kandangnya. Cakep. Untung nggak dijawab gitu sama. Bagai itik yang pulang ke induknya. Cakep. Itu gak dijawab gitu.
sama 3 orang ini. Dikeluarin sarinya. Terus sarinya nggak mau pulang ternyata. Iya, karena lebih senang di sini bisa main dan makan belatung sepuasnya. Padahal itu udah minta ya, tapi nanti yang pas di ending mana kembalikan sari, kalah kan. Akhirnya dibalikin. Ini tuh aku bingung jadinya. Karena pertama itu ngomongnya nggak tulus kah gitu ya. Terus yang kedua tulus gitu. Iya, karena dia nggak tulus. Yang kedua tulus, terus ditambah ibunya kan lagi apa di sana lagi buka handphone gitu. Tidak ada ininya gitu, tidak ada aturannya gitu loh. Jadinya kita tuh bingung gitu. Ini tuh kayak gimana, kayak pengen cepet diberesin aja filmnya. Nah makanya itu karakter hantunya aja nggak kuat gitu. Iya, jadi kayak sayang aku dulu aja gitu. Karena durasi udah 80 menit kali, ya udah kita beresin udah pas aja. nih, udah cukup nih. Udah cukup, ayo gimana kalahnya? Langsung aja guys langsung. Gitu. Dengan kekuatan cinta aku akan membunuhmu. Iya ya, Sailor Moon kali. Seberapa kuat akan kalah dengan cinta? Rangkullah cinta karena cinta akan menyatukan. Ini lirik lagu apa ya? Kayak pernah denger gitu. Gak tahu itu. Jatuhnya jadi gak dapet lagi aja. Iya benar-benar kayak pengen mengharukan gitu kan, dihadir karena ayah ibu ketemu anak gitu kan, nanti semuanya ketemu lagi orang tuanya gitu kan. Gitu. Terus kan dia bilang ini selagi ada harus disayangin, itu ada kata-kata begitu lah ya, tapi nggak dapat juga jadinya gitu. Iya, karena kita udah kesal duluan gitu. Iya benar. Kenapa orang tuanya membiarkan anak-anaknya yang bego ini masuk ke rumah itu gitu ya? Kalau gua mah jadi orang tuanya, lu nggak usah so ide lah gitu. Dan lagi-lagi endingnya nggak beres ya. Oh iya, itu mah nggak usah ditanya lagi lah ya. Seperti biasa ada after credit scene. Sosok, ternyata masih ada setannya. Padahal tadinya si Sari udah joget-joget gini. Iya, setannya mungkin tadi ikutan joget juga. Ternyata seru jadi anak. Padahal aku udah, seneng. Aku seneng akhirnya gitu kan. Tidak ada ending yang gimana gitu. Terus lucu kan, Sari udah sama teman-temannya happy-happy gitu. Tapi ternyata endingnya begitu lagi. Kenapa sih kalian itu kalau bikin film itu kayaknya gatal gitu kalau nggak beres endingnya itu harus biar penonton apa tuh, tebak aja sendiri sama kalian. Kenapa kira-kira kayak gitu ya? Tapi ya udah, kita kasih skor dulu lah berapa nih untuk Petak Umpet. Aku kasih 2,5 klok-klok per 10. Klok-klok yang nggak dapat juga. Pengen serem jadi. Pengen serem. Ya. Aku 3 aja lah, ternyata dari Jurnal Risa ini yang paling ngaco. Udah jelas lah horor Wewe Gombel yang menurut aku masih bagus itu Wewe Gombelnya Marissa Joko Anita, Anwar lah. Iya, Mother's Love. Setelah itu belum ada lagi. Marni kemarin hampir bener tuh. Cuman tiba-tiba jadi kungfu gitu ya, nggak apa-apa lah ya, mungkin pengen variasi kungfu. Itu bersambung loh, jangan lupa itu masih bersambung. Tapi itu masih bersambung BTW. Tapi intinya cerita Wewe Gombel terbaik masih dipegang Mother's Love-nya Joko Anwar lah ya. Dengan simpelnya. Iya, itu simpel tapi mengena. Menurut kalian gimana Petak Umpet? Kalau udah nonton, komen ya. Dan kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya di skorfilm.com. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Kalian juga bisa join membership Sinekrip ya. Silakan. Masih ada satu horor lagi nih minggu depan di bulan November. Apa? Ada 1 apa 2 gitu. Aduh, tadi itu aku udah nggak kuat sih sebenarnya di dalam. Iya. Asli. Semoga aku bisa nonton Heretic dan semoga Rangga ada. Amin. Ya udah, sampai ketemu lagi. Bye. Bye.